tujuan dibangun monumen. Anak-anak nih ya, tujuan pemerintah mendirikan monumen. Satu ya, untuk mengenang. Jadi istilahnya nih anak-anak ya, tujuan pemerintah ini mengenang bagi untuk mengingat fakta teror yang dilakukan oleh PKI ya, supaya meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman PKI. Nanti walaupun PKI sudah dibubarkan ya, nah nanti kita sebagai bangsa Indonesia ini harus waspada ya. Masuk. Nah, ini memang kayak gini. Sudah direnovasi tuh ya, cuma tidak mengira bentuk aslinya. Nah, nanti kita lihat rumah-rumahnya aslinya di foto itu setelah pengangkatan ya. Masuk. Kali ini ya. Ya, terus. Oh ya. Jenderal, benarkah Jenderal mengalami siksaan seperti apa yang dilukiskan di dalam relief ini? Ataukah bangsa ini telah ditipu dengan kebohongan dan fitnah? Jenderal, bicaralah Jenderal, agar bangsa ini dapat melihat sejarahnya dengan kejernihan. Saya Putu Oke, seorang penyair, dipenjarakan selama 10 tahun. Dari tahun 66 sampai tahun 76 tanpa diadili. Tragedi kemanusiaan tahun 1965-66 menyebabkan jatuhnya sekian banyak korban, baik yang dibantai, dipenjarakan, dikucilkan, atau yang dicurigai seumur hidup dan kehilangan hak-hak sipilnya. Ayo Tekken, mana Nasution? Jawab, mana? Ayo jawab. Masih terus ungkap, ayo terus ungkap. Tidak. Jangan banyak pertanyaan, banyak jawab. Apa sih kita namanya? Peristiwa yang terjadi pada tanggal 30 September tahun 65 ketika pasukan Cakrawirawa itu menculik beberapa orang jenderal dan kemudian membunuh mereka.
Namun peristiwa yang satu malam itu kemudian membawa dampak yang sangat panjang, bahkan sampai hari ini. Dampak yang sangat besar karena saat itu terjadi perubahan yang dahsyat, yang serempak, menyangkut bidang politik, bidang ekonomi, bidang sosial budaya di tanah air kita. Itu terjadi, kita tahu, pembunuhan yang sangat luar biasa, memakan korban sampai 1,5 juta jiwa. Nah, pembunuhan itu memang bukan terjadi seketika, tapi diawali dulu dengan konflik horizontal yang sudah ada sebelumnya. Dengan provokasi militer, itu menyebabkan terjadinya sebuah tragedi, yaitu pembunuhan besar-besaran di seluruh wilayah Indonesia, terutama di Jawa, Bali. Ada sekitar 10.000 orang yang dibuang ke Pulau Buru. Nah, mereka dibuang tanpa alasan dan juga tanpa mengetahui mereka akan ditahan di sana beberapa lama. Dan di Pulau Buru pun mereka mengalami kerja paksa. Sebelum kita masuk ke Pulau Buru itu kan ada peristiwa 65. Ada pembunuhan secara besar-besaran, yang menjadi korban adalah rakyat-rakyat kecil-kecil semua yang tidak bisa melawan. Bahkan pada waktu itu menyerahkan diri, mengikat ini jari kita ini. Hanya, kok menyerahkan diri? Karena apa? Karena kita menunggu perintah Bung Karno. Tunggu komando saya. Tapi sudah setengah lebih habis dari orang-orang yang maju pikirannya. Belum juga ada perintah melawan. Saya tahu betul bahwa Bung Karno tidak menghendaki adanya Indonesia menjadi Korea, tidak menjadi Vietnam, dan juga Indonesia bisa ke timur, ke barat, utara, selatan. Tidak mau pecah. Sebagian besar dari mereka, sebagian besar dari kami tidak tahu apa sebenarnya yang terjadi, tidak punya sangkut paut dengan peristiwa itu sendiri, tetapi kami harus menderita tanpa berkesudahan sampai saat ini. Tangkap waktu itu mau pulang ke Jawa Timur. Ditangkapnya di bis waktu itu, langsung dibawa ke Koti. Jadi waktu itu saya dibawa di Koti, terus saya tiba-tiba ya diseksa layaknya apa ya, binatang lah gitu. Terus saya dipakai baju salah satu ibu yang ada di sana, saya diambil foto saya lalu diberitakan ya enggak gitu. Sesungguhnya saya tidak melakukan apa-apa. Ya katanya saya itu suruh mengaku nama saya Atikah Jamilah. Padahal nama saya kan bukan itu. Memang namanya Jumilah, tapi bukan Jamilah. Jadi di depan tuh suruh nambah Atikah begitu. Itu bukan nama saya, Atikah itu. Semua yang mereka katakan itu saya harus mengiyakan begitu. Saya itu kan nggak tahu apa-apa. Saya namanya masih kecil, belum tahu seluk-beluk ini itu ya. Ya karena badan udah lelah gitu. Ya nggak tahu apa yang dikatakan, yang saya jawab itu. Jadi mereka hanya nulis ya begitu. Ya suruh mengakui ya segala tari-tari, terus segala
pencongkelan mata lah, segala silet-silet, segala macam. Sesungguhnya saya juga nggak ngerti. Mereka yang bicara, saya yang harus mengiyakan begitu. Di sisi nisan, Dara terseduh tanpa air mata. Telah banyak pemakaman ia ratapi, menangisi yang dipancung, dilarung, yang dipajang kepalanya, yang dibuang. Di sisi nisan, Dara menangis tanpa air mata. Walau bukan makam bapak, bukan pembaringan bunda, bukan kubur moyang, baginya sama. Ia kehilangan yang tercinta. Berdoa dan bersaksi kala air muara amis, bumi amis, tanah garapan menangis menanyakan Tuhan. Tuhan yang dihilangkan oleh manusia-manusia yang kehilangan kemanusiaannya, membuat luka menganga. Dulu, kini, nanti, yang bocah-bocah harus mengerti. Tangerang 1967. Saya adalah gelombang terakhir dari latihan itu. Gelombang terakhir, dan menurut schedule-nya akan segera diberangkatkan ke perbatasan. Memang layaknya anak-anak muda pada umumnya, darah muda begitu ya, itu sebuah, pada zaman saya itu tantangan untuk membela negara, untuk apa, mengabdikan diri pada negara kan. Kalau di sana ada jenderal yang dikuburkan di dalam satu sumur, iya. Jenderal-jenderal itu dikubur, iya, memang betul begitu yang saya lihat. Yang seperti dikatakan tari harum bunga telanjang bergerwani-gerwani, itu tidak pernah ada. Itu bohong besar, itu bohong besar. Itu sebuah rekayasa saja. Nah, terus kemudian pencongkelan mata, tidak ada. Tidak ada pencongkelan mata, tidak ada pesayatan, nyayat-nyayatan, mutilasi, itu tidak ada. Mereka ya diperlakukan sebagai seorang jenderal, layaknya jenderal, dieksekusi di situ, tapi tidak melalui penyiksaan, tidak ada penyiksaan. Ya menurut pendapat saya, supaya anak itu juga mengerti sejarah yang sesungguhnya. Dan kebetulan ya anak-anak saya itu mengerti ya. Padahal saya juga nggak pernah cerita siapa saya, siapa bapaknya. Baru hari ini. Yang saat belum tahu, baru ini yang tahu, yang kecil ini. Ya karena mendengarkan ini, kedatangan Bapak Oka. Saya hanya sebagai serikat buruh, anggota serikat buruh. Mereka tidak percaya. Terus malam-malam itu juga saya dibon oleh Operasi Kalong. Jam 12 malam, mana hujan lebat sekali, geledek. Saya ditaruh di bundaran Grogol. Di situ diturunkan jam 12:30 malam. Hujan lebat, diturunkan, suruh mengaku kita harus sebagai organisasi terlarang, dan saya harus mengikuti latihan di lubang buaya. Saya sudah bilang tidak. Tapi saya bilang saya tidak tahu lubang buaya itu di mana, dan saya tidak mengikuti. Dan disuruh menunjukkan teman-teman ibu di mana. Dia datang lagi jam 2 malam,
Saya ngambil saya, "Bu, udah ketemu." Saya tidak bisa menguraikan apa-apa. Terus saya disundutin, dikebukin pakai rotan, dipecutin, suruh masuk ke mobil. Diseret, disundutin pakai rokok. Tetap tidak mau. Saya tidak tahu teman saya di mana, nggak tahu. Suruh ngunjuk-ngunjukin malam itu di mana tempatnya. Saya tidak tahu. Karena saya sudah berhenti bekerja sudah sekian lama. 2 harinya saya dipanggil tim pemeriksa. Namanya Acep, Tepet gitu. Saya dipanggil suruh mengakui. Dia bilang baru menanyakan, "Ibu bangsa apa?" "Bangsa Indonesia." Sukunya suku Jawa. Itu baru nanya begitu saya sudah tendang. Sudah berdarah-darah tuh, mulut mimisan, gigi rompol 1 jatuh. Saya tengkurap, saya bangun karena sudah berlumuran darah, mandi darah. Saya terpaksa saya tidak bisa menjawab pertanyaan. Terus saya dipulangkan ke dalam kamar lagi udah. Hari ketiga saya dipindah ke Lidikus dekat lapangan Banteng itu. Di situ dapat berapa bulan, 7 bulan apa 6 bulan kurang lebih. Ya sekitar 5 bulan atau 6 bulan ya. Saya dipindah lagi ke Bukit Duri. Terus saya dipindah lagi ke Pelantungan. Tempat bekas bekas rumah sakit lepra. Pada waktu itu dipindah di sana, terus ditanyakan lagi bagaimana Ibu di sini. Tapi di sana itu sudah tidak ada penyiksaan, hanya pemeriksaan wawancara pemeriksaan, tapi tidak ada penyiksaan. Kalau namanya dengar dari setiap, maksudnya aparat, kayaknya ada hilang, tapi kita selalu mengharapkan kapan mau kayak apa orang tua kita kembali. Seandainya udah kurus, kecil, gemuk, tua gitu, kalau kembali kita masih mengharap itu. Cuma yang namanya dari pihak itu terkadang udahlah, nggak usah ngarep-ngarep orang tua kamu gitu terus. Jadi keadaan pasrah, keadaan ini kita udah lepas aja. Nggak bilang kapan orang tua saya pulang, kapan orang tua saya kumpul, ya udah pasrah aja. Makanya ada berita mau pulang juga saya nggak tahu. Cuma kalau saya datang nanya, ketemu sama yang ibu-ibu itu, cuma dibilangnya ya udah sabar, bu kamu udah pindah gitu aja. Tapi nggak dijelasin, ya kamu kemana, apa gimana, nggak dijelasin, nggak diterangin di mana orang tua saya kembali apa enggak. Jadi nggak tahu. Ya udah pasrah, udah lepas. Seolah-olah saya udah nggak ada orang tua. Kita berdoanya semoga Ibu Muna itu sekali nengok terus dapat berita itu bahwasanya bulan depan, minggu depan akan dikirim. Wah, kau terus mau kemana? Saya bilang ya sudah rela, cuma doa saya supaya selamat. Saya ngajak anak saya yang namanya Wahto itu, jam 4 saya sudah nunggu depan pintu, Mbak, karena dapat berita itu. Bila nanti ada bis keluar rata itu, saya cuma mau teriak aja. Tapi memang benar juga saya. Begitu bis keluar pertama, kedua saya teriaknya, kuatkan pikiranmu. Kalau gitu saya sampai ngedap sekarang. Gak bisa, Pak. Kuatkan pikiranmu. Anakmu akan saya pikul seberat gimana. Jadi sini, aduh, gimana rasanya ya. Udah hidup sengsara, ibunya begini. Tapi setelah sampai rumah saya bilang, memang tidak ada hal lain. Orang berjuang taruhannya cuma 2, hidup atau mati. Sudah.
Saya mendukung Bung Karno ya sebagai idola saya, seorang pemimpin bangsa ini. Jadi demikian melekat di hati saya bagaimana beliau mengajarkan kepada kita mencintai bangsa dan tanah air ini. Nah, tetapi di dalam perkembangannya kemudian saya melihat ada usaha-usaha yang mendongkel Bung Karno. Nah, ini yang saya tidak bisa terima. Sebagai rasa tanggung jawab saya secara pribadi, saya mengambil sikap membela Bung Karno. Ya, untuk itu ya saya dengan beberapa teman yang juga anak-anak IPI, itu saya mencoba untuk mengekspresikan apa yang saya rasakan, kecintaan saya sama Bung Karno. Ya, melakukan dukungan dalam bentuk pamflet, kemudian membuat satu buletin yang dinamakan, yang kami beri judul Benteng Soekarno. Ya, itu. Dan apa yang kami lakukan ini pada ketika itu sebagai satu tanggung jawab kami sebagai satu warga negara. Ya, kami sama sekali tidak akan menduga kalau ini akan menyeret kami dalam satu penderitaan yang cukup panjang begitu ya. Akhirnya tahun 68 ketika saya sedang menghadapi ujian akhir, saya ditangkap polisi di sekolah padahal. Jadi sejak itu saya tidak pernah kembali lagi ke rumah. Saya tidak pernah dikembalikan ke keluarga lagi, apalagi terus ke sekolah. Mangsana estu musteri hirup cukung sauyunan ngahijikeun maksud hade. Malam itu saya nyanyi untuk ulang tahun PKI. Jadi saya hadir dalam rapatnya. Nah, Lebaran saya pulang ke Cianjur. Ternyata waktu Lebaran itulah saya ditangkap sedang tidur nyenyak. Saya jadi rumah itu tiba-tiba digedor sekeliling rumah. Saya teriak, siapa sih tuh? Tentara katanya, CPM. Begitu buka pintu, saya buka pintu, ayah saya juga udah buka pintu. Saya langsung disodorin 2 brand dengan pertanyaan, ini selesai dari Cipanas? Iya, ikut saya. Katanya. Justru yang menyiksa saya, kalau saya nggak diapa-apain ya, justru yang saya menyiksa itu kalau sudah mereka memeriksa dan menyiksa orang lain di situ. Saya tidak lihat, tapi saya kan dengar, kadang mereka suruh nulis, tahu-tahu mereka nggak puas, tulisannya itu suruh dipegang terus dibakar di tangannya. Jadi kan mereka teriak-teriak kan. Atau ibu jari kakinya suruh disimpan di bawah kaki meja, terus di atasnya didudukin, dinyet-nyet. Enggak, saya nggak ada dendam. Kalau luka ada. Saya kebetulan dari kecil dididik untuk tidak dendam. Karena agama saya dari kecil kuat. Cuma yang saya balik tanya justru yang dendam itu siapa? Bayangin nggak, 7 tahun ditahan, nggak proses hukum, saya diem. Ditandain KTP, diem. Nggak boleh keluar negeri, diem. Wajib lapor, diem. Sebenarnya yang dendam siapa? Pemerintah dong, bukan saya. Ngangkat harkat, tur darajat, mulangkeun hak anu ancur, anu musna, anu sirna, kupola anu dursila. Tidak sedikit jumlahnya yang sampai sekarang masih terus mendapatkan atau berada dalam suatu suasana hidup yang tidak manusiawi dengan standar hidup yang sangat rendah sebagai dampak dari penderitaan yang sistematis itu. Suami saya diambil, dibawa ke Kodim Blitar, sampai sekarang nggak tahu rimbanya. Nah, setelah keadaannya nggak memungkinkan, saya terus pergi meninggalkan rumah. Terus saya diajak pergi aja sama kakak saya itu menggelandang. Saya pergi beserta anak 2
kandungan pergi ke Surabaya tanpa tujuan. Itu kebetulan saya nongkrong sama anak saya tuh di depan gedung wayang orang. Itu ada temen keluar, loh kok ibu di sini gitu, yuk masuk gitu. Dia dari main di wayang orang di situ. Saya bisa tidur di situ kalau malam gitu. Terus kalau siang ya cari makan buat anak-anak tuh ya di pinggir itu emper. Dendam nggak Pak? Tapi luka ya pasti. Nah, kebetulan nggak ada yang tahu siapa saya bisa ngajar di kelurahan, memberikan keterampilan. Itu seperti saya yang saya bawa itu kembang dari sedotan dengan penderitaan saya yang sedemikian rupa sehingga timbul dalam hati saya bahwa kita harus berbuat lebih demi hidup. Ibu, permisi. Kalau keadaan saya sebetulnya tidak terlalu sulit ya, karena saya itu bekerja. Jadi karena bekerja, soal uang tidak jadi soal. Di lingkungan pekerjaan saya diterima, di lingkungan tetangga tetap diterima, di lingkungan keluarga juga diterima, dan di lingkungan teman-teman suami, teman-teman saya juga tidak ada persoalan. Jadi saya lihat ibu-ibu di penjara itu lain keadaannya, karena mereka itu kadang-kadang oleh keluarga tidak diterima lagi, atau oleh keluarga itu disuruh cerai dan kawin dengan orang lain, atau diancam. Dan mereka meskipun diancam, meskipun bagaimanapun juga saya lihat tetap datang ke penjara untuk mengirim makanan. Mereka itu di rumah hanya ibu rumah tangga. Kalau soal uang itu dari suami. Sekarang dengan suaminya hilang, mereka yang harus cari uang, yang harus mengurus anak-anak. Anak-anak harus ke sekolah, kalau sakit harus ke dokter, segala macam. Jadi dalam keadaan mereka itu tidak gampang untuk mendapatkan uang, mendapatkan pekerjaan. Jadi pekerjaannya ya seadanya, jadi babu, jadi perawat, jadi penjahit, jadi apa saja. Tapi hebatnya mereka bisa mengatasi keadaan itu, mereka bisa menyekolahkan anaknya kadang-kadang sampai selesai. Saya praktis tidak punya kesempatan mendidik anak-anak saya. 14 tahun ditahan Orde Baru. Semua dirampas. Rumah sampai sekarang nggak dikembalikan. Dan anak-anak terusir dari rumah itu. Tahun 1965 itu kita sekolah itu agak susah ya, terutama lingkungan dari lingkungan tempat tinggal, sekolah, terutama juga di keluarga. Walaupun keluarga itu tidak menekan kita, tapi kita punya perasaan gitu. Sekitar tahun 95 malah saya berbalik.
berbaliknya gimana? Justru saya bangga kepada Pram. Kemana saya pergi? Kok siapa? Mbak anak Pak Pram? Iya, saya anak Pak Pram. Dan di mana saya pergi, saya diterima. Ya itu pengalaman saya seperti itu. Kemudian pengalaman adik-adik saya lain lagi. Di mana pengalaman adik saya ini Setianing, di mana pistol pernah di sini. Jarak, suruh jarak antara saya sama anaknya itu tidak boleh dekat. Di sekolah juga saya sering diolok-olok, ini anak PKI, ini anak PKI. Saya suka dibawa sama ibu saya untuk mencari ayah saya. Setelah ayah saya tidak pulang 3 hari, tapi kami tidak tahu di mana dia berada. Di Kodim Jatinegara itu kita disuruh nunggu lama sekali. Terus disitulah saya melihat orang-orang yang ditanya-tanya. Itu yang saya sendiri takut sebetulnya lihat itu, orang belum masanya. Itu orang disetrum, ditekan di di ibu jarinya itu, ditekan begitu terus dikasih alat tuh mereka teriak-teriak sampai terkencing-kencing. Ada peristiwa yang tidak pernah bisa saya lupakan ketika umur saya ketika itu mungkin sekitar 8 atau 9 tahun. Saya sedang bermain kelereng bersama kawan saya, 2 orang kawan saya di sebelah ruang tamu di Bandung Utara, di sebuah rumah di Bandung Utara. Kemudian ada 4 orang tentara masuk ke dalam rumah dan dia menghardik paman saya. Anda akan sangat repot karena kami sekarang tahu bahwa Anda memelihara anak setan, bahwa Anda memelihara anak Aidit, 3 anak Aidit bersama Anda. Di mana mereka sekarang? Saya akan membunuh mereka semua. Begitu kira-kira. Semua dialog itu saya tangkap dari balik jendela dan saya lompat kembali ke tempat main saya dan saya mencoba setenang mungkin bermain kelereng. Dan betul mereka muncul bersamaan dan paman saya cukup tenang menjelaskan. Dia katakan bahwa kalau memang ini yang kalian anggap sebagai anak setan dan kalian ingin membunuh, silakan saja. Dan memang pistol dicabut dan pelatuk ditarik dan ditodongkan di belakang kepala saya. Sebetulnya saat itu saya gemetar luar biasa dan satap luar biasa. Tetapi saya berusaha sedapat mungkin untuk kelihatan seolah tidak terjadi apa-apa. Pistol sudah berada di belakang kepala saya. Untungnya ketika itu salah satu dari mereka mengatakan bahwa dalam bahasa Sunda ya, gendingan leutik keneh euy. Jadi artinya kira-kira oh ternyata mereka masih kecil gitu. Dan saya merasakan bagaimana pistol itu kemudian ditarik pelan-pelan dan disarungkan kembali ke sarung pistolnya oleh si penodong itu. Ada waktu yang cukup lama pada diri saya membenci mereka-mereka yang memiliki bedil senjata. Cukup lama sampai dan saya mahasiswa, saya merasa sangat benci dengan orang yang memiliki senjata. Penderitaan dari sebuah penindasan yang terstruktur secara sistematis yang dilakukan oleh Orde Baru ternyata melahirkan orang-orang yang mampu bertahan hidup menghadapi tantangan setiap hari. Saya nonton film. Peristiwa ke-13 sudah terjadi. Saya pulang, tukang kue pancung kan banyak di depan. Saya pulang, seorang rakyat yang tidak tahu apa-apa setia kepada keselamatan saya. Pak, jangan pulang. Kan sudah ditangkap. Saya lihat ada jeep liter. Saya menyimpang. Tukang kue pancung bilang jangan pulang lagi Pak. Tak pulang di badan baju. Sudah panik. Kemana? Udah jam 1 malam. Ya sudah tidur aja situ. Dimana aja bisa tidur. Lama-lama enak, 2-3 hari aja di gelandangan. Mulai hari ini Armal Simanjuntak buta huruf termasuk buta mental. Kalau tidak nanti tak bisa masuk. Tak sesuai hidup kita. Betapa bodohnya intelijen.
kegelandangan dia nggak mau masuk, ya saya situ. Jadi strategi saya benar. Di sini akan tidak ada keamanan. Di sini suatu negara bebas. Tidak ada negara, tidak ada pemerintah, tidak ada undang-undang, tidak ada nikah sah, tidak ada. Bebas. Dan orang pun tidak memperdulikan. Di situ saya berada bertahun-tahun. Ada yang berkata Indonesia semakin kaya bertambah modern ketika hutan-hutan digunduli, nelayan kehilangan sungai dan laut pencaharian. Orang-orang. Saya tinggal di Paris karena sudah agak lama, 28 tahun lebih lah tinggal di Paris itu. Saya pikir itu tidak bisa pulang atau tidaknya itu tergantung pengertian pulang dulu ya. Pulang itu apa? Pulang berkunjung atau pulang menetap. Nah, kalau pulang berkunjung itu bisa dengan kertas atau paspor orang lain, paspor negeri lain. Nah, kalau pulang menetap, nah ini rumit. Dan semuanya itu kenapa pulang menetap dan pulang dengan paspor orang lain pun, negeri lain, itu pun ada hubungannya dengan status politik atau keadaan politik negeri ini yang lebih dari 3 dasawarsa. Sudah menjadi rahasia umum. Ada keinginan untuk pulang menetap di Indonesia? Oh ada, pasti. Dan saya sudah lakukan, mencoba. Saya bekerja di sini 4 tahun. Kemudian terpaksa pergi kembali ke luar negeri. Kita ditahan di penjara itu artinya kita seperti cerita Ramayana, kita ditaruh di kawah Candramidi Muka ya. Artinya kita seharusnya kita berpikir kita digodok di sana, dimatangkan, bukan dalam pengertian negatif ya. Saya tetap mengambil yang positif, tidak ada negatif menurut pikiran saya. Apa yang disebut negatif itu adalah positif sebenarnya, karena dari sanalah apa adanya sekarang saya terbentuk dari sana. Waktu kita di penjara memang kita sudah sepakat dengan teman-teman yang sebenderitaan waktu itu ya, bagaimana nanti setelah keluar yang kita perjuangkan bukan lagi yang berbau partai politik, yang kita perjuangkan bagaimana mensejahterakan diri kita masing-masing, menyekolahkan anak kita setinggi-tingginya. Jadi selama kita keluar, kita tetap berkomunikasi dengan teman-teman itu, jangan melakukan kegiatan politik. Yang paling poin waktu itu adalah satu, meningkatkan kesejahteraan, terus menyekolahkan anak setinggi-tingginya. Saya kemudian dibebaskan, kalau tidak salah 20 Desember 1977. Saya berusaha menunjukkan jati diri saya bahwa saya adalah warga negara yang baik. Saya harus berbuat dan menunjukkan kepada masyarakat bahwa saya tidak ada bedanya dengan mereka. Saya juga abdi bangsa, saya juga abdi masyarakat. Saya ingin mendapatkan hak saya seperti mereka juga. Nah inilah saya banyak punya kawan akhirnya di masyarakat. Kemudian yang ujungnya akhirnya saya didaulat oleh masyarakat, oleh Banjar. Menjadi klien Banjar ya, klien adat. Ternyata alam pikiran kita benar, terutama saya dengan teman-teman lain termasuk Pak Pram, Pak Prap, ya dan lain-lainnya lah. Mereka mengatakan begini, kita survive, bagaimana kita survive bisa mengabdikan tenaga dan pikiran kita kepada generasi penerus kita, terutama anak-anak yang ditinggalkan oleh orang tuanya. Jadi dendam itu kita pendam dengan jalan memberikan objek-objek yang baik bagi mereka, yang produktif lah istilahnya. Jadi kalau kita dendam nanti tidak akan putus, ringnya tidak akan, rantainya tidak akan pernah putus. Dendam, balas dendam, dendam, balas dendam, itu saja. Saya anak PKI, saya benar-benar dari dulu tidak pernah merasa malu. Saya tidak pernah merasa minder bahwa saya adalah anak seorang PKI. Saya nggak ada rasa itu.
Saya ingin membesarkan kamu, yang penting kamu hidup kamu benar dan kamu menjadi orang pandai, jadi tidak akan diremehkan oleh orang. Dan bapak sama ibu saya memang selalu menanamkan ke kita, ke anak-anaknya itu, supaya kita nggak usah dendam. Ya sudah, itu sudah terjadi. Yang penting bagaimana kita menghadapi hidup ke depan kita. Orang-orang yang ditahan tanpa diadili, seperti saya, bahkan keluarga yang ditinggalkan oleh mereka yang dipenjara atau oleh mereka yang dibunuh atau dibantai, membawa terus trauma, luka, masa lampau di dalam dirinya yang susah disembuhkan karena masih adanya sikap pemerintah yang tidak bijaksana, melahirkan dan meninggalkan peraturan-peraturan yang diskriminatif dan stigma-stigma terhadap kami. Sejak tahun 81 itu keluar instruksi Menteri Dalam Negeri yang melarang mereka yang terlibat G30S maupun keluarganya untuk menjadi anggota pegawai negeri, untuk menjadi anggota ABRI, untuk menduduki jabatan yang strategis di masyarakat seperti guru, pendeta, dan lain-lain. Nah, ini jelas bukan hanya diskriminasi, tetapi sebuah penghukuman terhadap satu kelompok masyarakat yang sudah dicap bersalah sebelum mereka diadili. Ingat banget Bapak saya bilang, jangan pernah kamu menjadi pegawai negeri karena kamu tidak akan pernah bisa. Padahal waktu itu saya ingat bahwa menjadi pegawai negeri misalnya adalah sebuah dambaan setiap orang karena hidupnya terjamin. Istilahnya kalau orang kerja itu tidak akan pernah lepas dari istilahnya dikeluarkan atau dipecat, itu nggak ada gitu. Dan hidupnya terjamin, ada pensiun, ada ya pokoknya sampai dia tua pun istilahnya dia akan bisa hidup, survive dengan itu gitu. Karena banyak sekali anak-anak korban yang masih kecil, masih di bawah belasan tahun yang tidak mengerti apa-apa, harus terkena stigma dan kemudian hidupnya hancur, terlunta-lunta karena stigma yang dibangun oleh pemerintah. Melihat kenyataan bahwa diskriminasi dan stigmatisasi terhadap anak-anak PKI atau mereka yang dituduhkan PKI itu cukup luar biasa. Mereka enggan sekali untuk berkawan, berteman, atau kalau saya tanyakan kepada kawan saya, mereka selalu menceritakan peristiwa itu memang peristiwa yang luar biasa jahatnya dari orang-orang PKI, kira-kira itu. Itu membuat saya sebetulnya sedikit ciut, karena saya nggak bisa bayangkan bahwa ayah saya didaulat sebagai seorang yang betul-betul mengerikan, bengis, kejam, bahkan lebih mengerikan dari hantu. Campuran antara takut dan marah. Dan saya belakangan akhirnya saya marah kepada rezim yang membuat stigma atau diskriminasi yang luar biasa terhadap mereka-mereka yang dianggap mempunyai hubungan langsung dengan peristiwa tersebut. Saya bisa mengalihkan kemarahan, ketegangan saya dengan berjalan kaki naik ke puncak-puncak gunung di hampir seluruh Pulau Jawa ya. Dan saya bisa berteriak sekeras-kerasnya di puncak gunung. Nggak ada orang mau komentari kalau saya berteriak di puncak gunung, pasti. Saya masuk sebuah perkumpulan pencinta alam dan pendaki gunung, Wanadri di Bandung. Perhimpunan Penempuh Rimba dan Pendaki Gunung Wanadri tahun 81. Setelah melalui sebuah proses yang sangat sulit, sangat berat selama 30 hari kira-kira, akhirnya kami dilantik. Upacara dimulai dan diumumkan bahwa Inspektur Upacara Letnan Jenderal Sarwo Edi Purnawirawan. Tiba-tiba saya bergetar. Saya bergetar, campuran antara kemarahan dan ketakutan.
Saya tahu siapa dia. Dan tidak ada orang yang tidak tahu siapa dia untuk peristiwa tahun 65. Ketika itu dia menjadi komandan RPKAD. Ya. Dan memang ada acara di mana kemudian Pak Sarwo ini memberi selamat kepada setiap siswa yang telah melampaui pendidikan dasar tersebut satu persatu. Ketika dia berhadapan di depan saya berusaha untuk berani menatap matanya dan dia memegang tangan saya. Saya tidak tahu bahwa dia tahu saya. Saya baru tahu ketika dia memeluk badan saya. Dan dia mengatakan, Ilham, saya bangga Anda telah menyelesaikan pendidikan dasar ini. Pelukan itu cuma mungkin beberapa detik, mungkin 5-10 detik kira-kira. Tetapi itu adalah pelukan satu-satunya dari Sarwo Edi untuk 72 siswa. 2 tahun kemudian, tahun 83, saya tidak lagi jadi siswa. Saya menjadi komandan operasi untuk pendidikan dasar itu. Kemudian dia melihat persiapan kami dan dia lihat saya, kemudian dia menepuk saya dan mengatakan, Ilham, kali ini saya dengar kamu jadi komandan operasi. Oh iya Pak Sarwo, saya bilang. Dan Pak Sarwo bilang, Ilham, sebelum acara mulai, mari kita ngobrol sebentar. Dan dia melihat kabut, dia orangnya tenang sekali. Tapi kelihatan jiwanya bergelora ya. Kemudian dalam hening dan di tengah kabut seperti itu, dia mengucapkan kata-kata yang tegas tapi perlahan-lahan dia katakan begini. Ilham, ketika itu adalah tugas buat saya. Ketika itu saya merasa apa yang saya lakukan adalah benar. Tapi lama kemudian, berpuluh tahun kemudian, saya sadar mungkin yang saya lakukan itu keliru. Itu buat saya sangat menggugah. Kemudian yang terjadi adalah dia menatap mata saya cukup lama dan ada wajah haru di wajah dia. Lalu dia katakan kata-kata begini, apakah kamu bisa memahami ini semua? Ketika itu saya bilang, ya Pak Sarwo, saya bisa memahami itu semua terjadi. Dia memberikan tangannya pada saya dan dia memeluk sekali lagi persis seperti 2 tahun yang lalu. Ada semacam pengakuan terhadap perbuatannya yang salah, yang keliru. Kemudian ada semacam pernyataan minta maaf dan menjabat dan memberikan tangannya pada saya. Dan saya tidak merasa saya menang, saya merasa di atas angin, enggak. Justru saya menjadi semakin hormat pada dia. Itu saya selalu yakin bahwa pada dasarnya mereka-mereka itu juga punya hati nurani. Seperti halnya almarhum Letnan Jenderal Sarwo Edi. Dengan sangat kesatria dia katakan bahwa mungkin saja tindakan saya ketika itu keliru. Itu sangat menggugah saya dan itu membuat saya sangat respect pada dia. Ada jiwa kesatria yang dia sampaikan secara nyata dan saya berharap itu menular pada kalangan militer lainnya. Yang selalu hilang dalam setiap analisis sejarah yang kering. Komunisme genealogis. Jadi kalau misalnya seseorang lahir bahkan hanya bertetangga dengan seorang yang dianggap PKI, maka serta-merta orang itu PKI. Jadi lebih dahsyat dari flu burung. Kalau kita ingin supaya apa itu namanya masa depan bangsa ini cerah ya, itu harus ada keberanian untuk membongkar yang lama. Sehingga kita tahu betul peristiwa ini bagaimana usulnya, keadaannya dan sebagainya. Nah, harus dicari orang yang objektif. Sebab jumlah orang yang terkena apa akibat dari peristiwa-peristiwa tahun 65 itu banyak sekali. Belum itu baru keluarga ya. Belum yang bukan keluarga tapi ya berpikir waras lah. Ya menurut saya
sekali lagi harus diadakan penelitian mendalam. Ya, ini yang saya maksudkan dari rekonsiliasi nasional itu. Artinya dilakukan pemeriksaan mendalam secara objektif, tapi hidup sambil jalan terus. Itu maksud saya. Jadi itu. Nah, saya melihat bahwa generalisasi bagi kita juga nggak menguntungkan. Bahwanya sekarang kalau ada teman-teman LSM itu tentara nggak boleh lagi bergerak atau punya kuasa, itu ya. Lihat-lihat dulu dong, militerisme atau bukan yang dihasilkan itu. Kalau bukan militerisme, artinya tentara ikut serta diajak dalam kabinet, ya nggak apa-apa, asal baik orangnya. Nah, saya masih belum putus asa, masih melihat adanya kemungkinan bahwa akan terjadi rekonsiliasi. Luka lama yang ingin kami sembuhkan. Kami ingin berdamai dengan diri sendiri, berdamai dengan masa lampau, memerlukan suasana persahabatan, kesetaraan. Sebab peristiwa tragedi kemanusiaan 65-66 bukan hanya milik perorangan, bukan hanya milik kami, tetapi adalah milik bangsa ini. Oleh karena itu, bangsa inilah yang seharusnya melakukan penyembuhan terhadap luka-luka masa lampau dan luka-luka di dalam dirinya sendiri. Hayu urang silih asih, silih asuh, silih asa, sangka negeri beres rowes, rahayat samira harja, sami hormat kana hukum anu lempeng anu agung, malar Indonesia Jaya dihormat mancanegara.